Baiklah. Nah, kalau saya katakan kalimah berarti adalah kata. Pertama dari kata usul. Ini udah ya sebenarnya. Usul. Yang kedua dari kalimah fiqh. Jadinya apa? Usul fiqh. Nah, ini maksudnya ta'rif yang pertama ya. Ta'rif yang pertama maksudnya mufradaihi, dua mufradnya ini adalah mufrad yang pertama, kata yang pertama adalah kata usul, mufrad yang kedua adalah kata fiqh. Ya. Berarti maksudnya adalah ta'rif dengan cara merinci dua mufrad ini, dua kata ini. Jadi akan dirinci dulu apa arti kata usul, kemudian dirinci dan ditarif apa kata fiqh. Nah, ini maksud daripada ta'rif usul fiqh dilihat dari mufradaihi. Bisa dipahami sampai di sini? Fahimtum? Kalau ada yang komentar berarti paham semua. Suaranya agak hilang-hilang. Hilang-hilang. Bagaimana yang lain? Jelas lancar. Jelas lancar. Oh iya. Ya. Tapi ada suara berisiknya. Iya, Ustaz. Oh iya. Nah, masalah ini mikrofonnya yang kurang. Kalau saya begini, ya. Mana ya? Coba saya enggak pakai ini. Saya coba tanpa mic. Ini mic. Yes. Masuk enggak? Bagus. Jelas. Saya nggak pakai ini. Saya pakai mic. Tapi mungkin harus lebih keras saya bicaranya. Masih belum jelas. Iya, kayaknya malah dari putus. Tunggu sabar ya. Saya pakai perangkat. Jadi tes. Oh, afan. Tes. Bagus tidak? Bagus. Lebih bagus yang tadi. Tolong komentarnya. Ah, bagus sudah ya. Udahlah, baguslah. Bagus. Bagus yang tadi, Ustaz. Kekecilan suaranya, Ustaz. Lebih Iya, jelas yang ya, tadi lebih ya. bagus yang tadi. Iya, lebih bagus yang tadi. Enggak masalah ada kesek-keseknya dikit ya. Enggak masalah ada kesek-keseknya ya. Yang tidak ada. Saya pakai ini. Ya, gini aja yang Ini bagaimana ini? Cukup enggak? bagus juga, cuma agak kecil. Oh iya. Enggak, ya, cukup. Cukup lah. Enggak usah teriak saja ya. Begini aja. Saya kasih begini. Nah, ini kayaknya jelas ya. Ya. Saya tempelin Jelas, ini. Tas. Ya, oke lah. Fal usulu jam'u aslin. Kita mulai dari al usul. Usul adalah bentuk jamak dari kata asal. Ini sudah semua sebenarnya nggak apa-apa. Apa itu asal? Jam'u aslin. Fal usulu, usul itu jam'u aslin. Jamak dari kata asal. Wah, mantul. Taib. Kenapa di sini ada, bukan di sini? Sini, Me. Soal di situ. Wa huwa ma yubna alaihi ghairuhu. Apa itu asal? Ma yubna alaihi ghairuhu. Wa huwa yaitu ya.
huwa kita artikan yaitu aja dia, sebenarnya artinya huwa itu dia, tapi kita artikan yaitu ma yubna, apa-apa yang yubna, yang dibangun alaihi di atasnya, wairuhu sesuatu yang lain. Tahrim juga ya. Kalau mau berkata kita terjemahkan yaitu apa-apa yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Maksudnya gimana ya? Adalah sesuatu yang lain itu dibangun di atasnya, atau yang berdiri sesuatu di atasnya. Jadi tempat berdirinya itu, tempat dibangunnya itu, ini adalah asal. Ya, tempat dibangunnya sesuatu. Ya, tempat dibangunnya sesuatu, tempat berdirinya sesuatu, atau sesuatu yang dijadikan sesuatu yang lain untuk berdiri. Ya, itu kita katakan asal. Ya. Tapi bina di sini ini lebih umum ya, maknanya bisa maknawi, bisa hissi. Ya. Wa min dzalika, ini contohnya gini. Wa min dzalika, yang termasuk dari hal itu, maksudnya termasuk makna yang seperti itu, aslul jidar. Ya, aslul jidar. Suaranya kayaknya mantul ya. Mungkin ada ikhwan atau akhwat yang pakai loudspeaker, kemudian nyalakan mikrofonnya, mungkin mematikan mikrofonnya. Karena kayaknya ini jadi mantul suaranya. Aslul jidari wa huwa asasuhu. Asal jidar, al-jidar, tembok, dinding, wa huwa asasuhu. Dia adalah asasnya. Asasnya artinya adalah pondasinya. Jadi aslul jidar, orang Arab kalau mengatakan aslul jidar adalah asas jidar gitu. Asas itu maksudnya adalah pondasinya. Pondasi sebuah dinding gitu. Jadi otomatis kalau kita katakan itu pondasinya itu di mana, di bawah atau di atas? Pasti kita katakan di bawah. Itu yang di bawah itu kita katakan asl gitu. Ya. Kemudian contoh lain misalnya di sini aslus syajarati aslus syajarati alladhi yatafarra'u minhu aghsanuha. Contoh yang lain aslus syajarah. Asyajarah artinya adalah, artinya apa syajarah? Pohon. Ya. Ya, pohon. Aslul pohon, aslus syajarah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah alladzi yatafarra'u minhu aghsanuha. Adalah sesuatu yang yatafarra'u minhu. Yatafarra' itu bercabang darinya, aghsanuha, cabang-cabangnya, ranting-rantingnya gitu. Jadi ranting-ranting itu akan mengeluarkan akan keluar dari asalnya. Dari asal. Ya, jadi dari mana keluar ranting-ranting pohon itu? Berarti itu adalah dari al-asl. Taib. Di situ saya ulangi lagi ya, per ini lagi. Asyajarah artinya pohon, alladzi yatafarra', alladzi kita sering terjemahkan yang yatafarra' bercabang, minhu ya darinya, dari asal itu, aghsan. Aghsan itu adalah ranting-rantingnya atau cabang-cabangnya. Ya. Kemudian di situ Allah SWT berfirman tentang hal ini, ya. Alam tara, qala Allah Ta'ala, qala ya, berkata Allah Ta'ala. Alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Ya, kalau kita lihat di Al-Quran terjemahan biasa diterjemahkan, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan
Ya, bisa dilihat ketukuran terjemahan masing-masingnya. Ya. Kalimatan thayyibah. Kalimat yang baik. Kasajaratin thayyibah. Seperti pohon yang baik. Nah, dikatakan di situ asluha. Di sinilah ini adalah poin pentingnya yang mau disampaikan. Asluha, asal dari pohon. Apa kalau kita lihat terjemahan akarnya? Ya, akarnya asluha sabitun wa far'uha fis sama. Akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Wa far'uha fis sama. Intinya yang mau disampaikan, pesan yang penting di sini adalah wa far'uha asluha sabit wa far'uha fis sama. Akarnya ini. Jadi asal ini artinya akar. Kenapa akar dikatakan asal? Karena dari situlah muncul cabang-cabang. Ya, karena itu adalah tempat munculnya, tempat keluarnya, maka juga disebut asal sebagaimana tadi. Dari mana muncul itu tembok atau dinding, munculnya bermulanya adalah dari pondasi itu. Nah, itulah asal. Ya, di sini mungkin ada sedikit gambaran usul fikih. Oh, berarti asal usulnya ilmu fikih itu adalah dari usul fikih. Afan Rais, ya ada yang bertanya lagi link. Mungkin kalau bisa share lagi antum di Zoom, di room Zoom, biar mohon ikhwan dan akhwat sekalian untuk men-share di grupnya masing-masing yang tidak bisa gabung di Zoom. Coba saya perhatikan ya. Oh, sudah ya. Ya, ini yang terbaru lagi. Ya. Wow, di-share. Ya, dan mohon maaf kalau masih banyak ini ya, kalau kita masih perbaikan, kita masih perdana, jadi jika ada banyak ini, mohon maaf. Baik, insya Allah kita hanya akan 10 menit lagi ya, sampai jam 9:30 saja. Sekarang kita kembali ke kata yang kedua, lanjut ke kata yang kedua, itu al-fiqh. Al-fiqh, wal-fiqhu lughatan. Al-fiqh lughatan secara lughah adalah al-fahmu. Wal-fiqhu lughatan al-fahmu. Wal-fiqhu lughatan al-fahmu. Al-fiqh menurut lughah atau secara lughawi bermakna al-fahm. Pemahaman. Wa minhu maksudnya contoh ya yang seperti itu gitu. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, ini doa ya. Doa dari Nabiullah siapa? Musa alaihissalam ya. Agar bisa umatnya memahaminya. Poin yang penting itu adalah yafqahu qawli. Ya. Ya memang dalam satu ayat juga Musa itu merasa kurang apa ya? Dalam berbicara itu tidak seperti Harun, ya. Jadi afsahu minni lisanan farsilu ma'yarid ayyusaddiquni dalam satu ayat. Jadi jadikanlah Harun sebagai ya temanku gitu ya. Ya. Kenapa? Karena afsahu minni lisanan. Makanya beliau juga berdoa wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah ya, uhlul itu lepaskan. Udah itu semacam tali-tali. Jadi kayak ada ikatan-ikatan dalam lisan. Maksudnya ya, kurang fasih dalam lisan gitu. Jadi minta diberikan kefasihan dalam lisan biar yafqahu qauli, biar umatku yafqahu memahami qauli apa yang saya katakan gitu. Ya, mungkin di sinilah perlunya ada ilmu retorika mungkin ya. Ya. Meskipun itu tidak ya, orang banyak pintar beretorika tapi nggak ada ilmunya itu juga bermasalah. Tapi mungkin yang punya ilmu juga harus pandai beretorika. Biar yafqahu qauli, biar orang yang kita ada bicara itu memahami. Dan memang kita harus sering berdoa ya, meskipun kita nggak belajar secara khusus, tapi kalau kita berdoa insya Allah dimudahkan. Orang lain yang kita ingin sampaikan kepada mereka nasihat, mereka paham apa yang kita inginkan. Jadi sekali lagi, al-asl jamaknya usul.
yang sering diartikan mayubna alaihi ghairuhu. Seperti aslu syajarah. Adapun al-fiqh ada al-fahm. Ya ini lebih ringkas ya, meskipun kalau kita melihat seperti yang dulu ada faham, ada di atasnya al-fahm lagi, tapi enggak usah. Ya intinya al-fahm aja, ini udah cukup. Al-fahm, usul fiqh. Ya, al-fiqh arti al-fahm. Ini secara lughawi. Wastilahan secara istilah, ya dalam istilah para ulama kita, kata al-fiqh adalah ma'rifatul ahkami syar'iyyatil amaliyati bi'adillatihat tafsiliyati. Ma'rifatul ahkami syar'iyyatil amaliyati bi'adillatihat tafsiliyah. Ma'rifah itu mengetahui al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syar'i. Al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syar'i, mengetahui hukum-hukum syar'i. Tapi yang sifatnya al-amaliyah, amaliyah. Nanti rinciannya akan dirinci oleh Syekh nanti di bawahnya. Di adillatiha tafsiliyah, dengan dalil-dalilnya yang sifatnya tafsili. Artinya dalil-dalil yang sifatnya rinci. Yang bukan bersifat global, tapi sudah bersifat khusus. Baik. Ma'rifatul ahkami syar'iyyatil amaliyati bi adillatiha tafsiliyah. Mengetahui hukum-hukum syara' atau syar'i yang sifatnya amali dengan dalil-dalil yang tafsili, dalil-dalil yang rinci. Apa maksudnya? Dirinci di sini ya. Apa maksudnya dari ta'rif ini? Fal muradu biqaulina, yang dimaksud al-murad, yang dimaksud biqaulina dengan perkataan kami atau yang ungkapan kami ma'rifah, yang dimaksud tadi gitu maksudnya. Kata ma'rifah maksudnya adalah mencakup al-ilm wal-dhann. Ya, mencakup al-ilm wal-dhann. Jadi kalau kita katakan ma'rifah, pengetahuan yang mana Ustaz? Ini pengetahuan yang betul-betul al-ilm 100%, tidak ada sedikit pun peluang untuk salah, atau tidak ada pun sedikit pun keraguan, atau yang bagaimana? Ternyata yang dimaksud adalah al-ilm wal-dhann, di mana al-dhann seperti yang pernah disampaikan itu sebenarnya levelnya lebih di bawah dari al-ilm. Ya. Kalau al-ilm itu maksudnya betul-betul yakin. Ya, kalau al-dhann itu mungkin ada sedikit peluang ya untuk seseorang bisa apa? Bisa ragu dengan hal ini. Ya. Ada peluang orang ragu akan kebenarannya, tapi kalau al-ilm itu tidak ada lagi peluang untuk ragu. Nanti insya Allah ada rinciannya apa itu al-ilm, apa itu al-dhann di sesi-sesi yang selanjutnya akan disediakan oleh Syekh dari kitab ini rahimahullah ta'ala. Li'anna idrakal ahkamil fiqhiyyati qad yakunu yaqiniyan. Karena li'anna, sebabnya adalah karena idrakul ahkami, mengetahui hukum-hukum fiqhiyah, hukum-hukum fikih itu qad yakunu, kadang-kadang secara yakinian, secara yakin. Ini yang tadi al-ilm. Wa qad yakunu dhanniyan, dan kadang-kadang didapati pemahaman itu secara dhanniyan, tidak yakinian, secara dhanni. Kama fi katsirin min masailil fiqhi. Kama fi katsirin min masailil fiqhi. Sebagaimana yang terdapat dalam banyak permasalahan-permasalahan fiqih. Ya, sebagaimana yang terdapat dalam banyak permasalahan-permasalahan fiqih. Baik. Diulangi lagi ya. Ma'rifat di sini mencakup al-ilm wa dhann. Kenapa? Li'anna idrakal ahkam al-fiqhiyah, karena pemahaman ilmu hukum-hukum fikih itu kadang didapati secara yakin, kadang pula didapati secara dhanni. Kadang yakini, kadang dhanni. Nanti akan ada rinciannya lagi. Mana itu Ustaz dalil-dalil yang yakini, mana dalil-dalil yang dhanni. Nah, itu semua nanti di adillah, maksudnya di adillah asy-syar'iyyah.
Jadi dalam hukum-hukum fikih itu oleh ulama fuqaha itu kadang didapati dengan ilmu yakini, kadang juga didapati dengan ilmu dhanni. Baik, saya kira cukup dulu sampai di sini pembahasan kita untuk malam ini. Ya, saya ulangi lagi secara cepat. Ya, ta'rifuhu, definisinya. Usulul fiqh yu'arafu bi'tibaraini. Usul fiqh itu didefinisikan dengan dua ibarah, dua cara, dua ta'rif gitu. Al-awal, ibarah yang pertama, ungkapan yang pertama, bi'tibari mufradaihi, dengan melihat dari sisi mufradaihi, yaitu pecahan dua kata. Ya, rincian dua kata. Ai bi'tibari kalimatil usul, yaitu dengan kita memecah kata usul fikih menjadi dua, yaitu kalimat usul dengan kalimat fikih. Wa kalimati fiqhin. Yang pertama, fal usulu jamu aslin. Usul adalah jamak kata asl. Wa huwa mayuna alaihi ghairuhu, sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Ya, sesuatu itu menjadi asas, menjadi tempat dibangunnya sesuatu yang lain. Wa min dzalika aslul jidari wa huwa asasuhu. Termasuk dari makna ini adalah aslul jidar. Asal jidar. Asal jidar itu dikatakan asal adalah asasuhu, yaitu adalah pondasinya. Kenapa? Karena jidar itu bangunan apa tadi? Dinding itu dibangun di atas asas itu. Ya, ada asas itulah disebut dengan asal. Kemudian aslul syajarah alladzi tafar'u minhu afghasanuha. Asal syajarah disebut sebagai asal, yaitu akar, karena dari situlah muncul cabang-cabangnya. Nah, tempat munculnya, tempat diamnya, tempat berdirinya sesuatu, itu dinamakan dengan asal. Kalau Ta'ala, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyaratin thayyibah asluha tsabitu wa far'uha fis sama. Ini ayat intinya menjelaskan bahwa asal di sini adalah akar. Wal fiqhu lughatan al-fahmu. Adapun fikih secara lughah adalah al-fahmu, yaitu pemahaman. Ya, termasuk dari mana ini dalam firman Allah Ta'ala, waqulutam bilisani yafqahu qawli. Yafqahu di sini artinya mereka memahami perkataanku. Dan secara istilah, fikih adalah ma'rifatul ahkami syar'iyyatil amaliyati badilatihat tafsiliyah. Mengetahui hukum-hukum syar'i yang sifatnya amaliyah dengan dalil-dalilnya yang tafsili. Apa itu yang maksud dengan amaliyah? Apa yang dimaksud dengan tafsiliyah? Ini akan dirinci nanti oleh Syekh besok insya Allah, akan selanjutnya di bawahnya akan ada rinciannya. Kalau ma'rifah sendiri adalah fal murad bi qaulina ma'rifah, di sini mencakup ilmu dhon, mencakup al-ilmu dan mencakup al-dhon. Ya, karena li'anna idrakal akamil fiqhiyah qad yakunu yakiniyan, karena memahami hukum-hukum fikih itu kadang didasari dengan ilmu yakini, kadang juga didasari dengan ilmu dhonni, kama fi katsirin min masail fiqh, sebagaimana terdapat dalam banyak permasalahan fikih. Barakallahu fikum. Ada yang mau diusulkan atau disampaikan? Mohon maaf ya pada ikhwat yang ikut lewat YouTube, ternyata tadi sempat ada kendala ya, dan seperti itulah ya kalau kita belajar jarak jauh ya, mohon maaf. Ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Masih ada berapa orang yang gabung? Masih adakah? Ustaz Rais masih gabung? Tapi kalau tidak ada, maka kita cukupkan saja pertemuan kita sampai di sini ya. Kita berdoa, Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman tanfa'una bihi ya arhamar rahimin. Insyaallah kita ketemu pekan depan. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu wasallam ala nabiyyin Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.